Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik. Ikhwan, akhwat, azanullah iyakum, alhamdulillah kita pada kali ini berjumpa kembali dalam kajian kita. Saya pribadi ucapkan pada teman-teman semua, ikhwan maupun akhwat, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Dan saya sebelum memulai kajian ini kembali mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat bahwa ada satu hal yang patut kita renungi dari bulan Ramadan kemarin dan berakhirnya Ramadan, yaitu yang kita renungi adalah amalan-amalan kita ini. Nasibnya bagaimana di bulan Ramadan, tarawih kita, sedekah kita, zakat kita, tilawah kita, ya, kemudian puasanya lagi. Ya, ini wajib kita renungi, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita ini atau tidak diterima. Maka seorang muslim wajib menghadirkan rasa takut kepada Allah bahwa amalan dia tidak diterima, sekaligus menghadirkan rasa harap yang besar kepada Allah bahwa amalannya akan diterima. Jadi takut dan harap bagi seorang muslim bagaikan dua kepak sayap seekor burung. Tidak boleh satu lebih unggul daripada yang lain atau tidak ada. Mesti dua-duanya ada, yaitu seorang muslim, ya, dia takut dan harap, takut jangan-jangan amalannya tidak diterima dan berharap amalannya diterima. Dan sebenarnya kita ketika berpisah dengan bulan Ramadan itulah berat, perpisahan yang mesti ditangisi. Bahkan Ibnu Rajab sampai mengatakan, kaifa ala tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu'un wa huwa la yadri al hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'un. Ya, bagaimana bisa air mata seorang muslim tidak mengalir berlinang karena berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan dia nggak tahu apakah masih tersisa umurnya untuk kembali berjumpa di bulan Ramadan atau tidak. Oleh karena itu perpisahan dengan bulan Ramadan sebenarnya itu berat. Ya, itu berat. Wajib kita tangisi. Nah, kita nggak menangis berpisah dengan bulan Ramadan, berarti memang ada yang masalah di diri kita, di jiwa-jiwa kita. Ya. Nah, setelah itu kita banyak-banyak memohon pada Allah. Kalau memang tidak bisa menangis, banyak memohon. Tapi dahulu salaf menangis. Para ulama salaf setelah berpisah dengan bulan Ramadan, mereka menangis. Berapa lama mereka menangis? 6 bulan. Ya, kanu yabkun, mereka menangis. Sittata asyhur, 6 bulan pasca berakhirnya bulan Ramadan. Ya. Pasca berakhirnya bulan Ramadan, mereka menangis. Apa yang mereka tangisi? Yaitu menangisi tadi. Ya. Menangisi bahwa amalan mereka minta diterima. Dan seorang muslim, mukmin, ikhwan, akhwat gak boleh merasa percaya diri amal-amal dia di bulan Ramadan pasti diterima. Tidak bisa. Gak boleh. Ya. Tidak ada SK, surat keputusan dari langit, amal kita pasti diterima. Ada nggak? Enggak ada. Makanya salah seorang ulama salaf yang bernama Aun ibn Abdullah beliau mengatakan, la tasik bika suratil amal, fa innaka la tadri. Janganlah Anda percaya diri dengan banyaknya amal yang Anda kerjakan karena Anda nggak tahu amal Anda itu diterima atau enggak. Ya, jadi jangan percaya diri. Banyaknya amal aja nggak boleh percaya diri, apalagi kita amalnya sedikit cekak, banyak salah lagi, ada riya lagi. Ya, mesti banyak-banyak beristighfar kepada Allah Taala. Ya, barakallahu fikum.
Dan mesti betul-betul menghadirkan rasa harap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang sedikit ini. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan inti kita sekarang, yaitu pembahasan mengenai hukum tentang menghadapi kematian, yaitu hukum takziah. Bahasa kita sekarang melayat. Melayat. Ini penting ini. Ya, ini penting pembahasan tentang melayat. Barakallahu fikum. Dikatakan di kitab Abu Suja, ya, wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Ya. Tidak mengapa, ya. Tidak mengapa menangisi kematian. Tidak mengapa. Yang tidak boleh itu meratap. Yang tidak boleh itu meratap, menangisi dengan meraung-raung. Itu enggak boleh. Kalau sekedar menangis boleh. Ya, boleh. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah SAW ketika putra beliau wafat, sahabat beliau wafat, beliau menangis. Itu tidak mengapa. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik, dia mengatakan dakhalna ma'a Rasulullah SAW ala Abi Sayyid al-Qain. Ya. Bahwasanya kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kami pernah masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pernah masuk menjumpai, ya, Abi Sayyid al-Qain wa kana zi'ran li Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa tazyinuhu ba'da hadha an-nahy as-sarih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha Rasulullah sallallahu Ibrahim faqabbalahu wa shammah. Ya, wa shammahu. Baik. Nah, disebutkan di sini mengenai putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibrahim yang sakit, anak Nabi. Ya. Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah Abu Sayyid al-Qain yang beliau adalah zi'ran merawat Ibrahim. Ibrahim putra Rasulullah SAW. Ya, merawatnya. Baik. Fa'akhadha Rasulullah, kemudian ternyata Ibrahim wafat. Maka Rasulullah SAW memeluk Ibrahim, faqabbalahu wa syammah. Ya, Rasulullah SAW menciumnya dan memeluknya. Baik. Wa Ibrahimu kemudian summa dakhala alaihi ba'da dzalik, kemudian Nabi memasukinya lagi, wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi. Sedangkan Ibrahim sudah beku, sudah kaku. Wa ja'ala aina Rasulullah SAW tadrifan, maka kemudian air mata Rasulullah SAW berlinangan, menangis. Ya. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, anta ya Rasulullah, Anda menangis wahai Rasulullah. Faqala ya bin Auf, innaha rahmatun, kata Nabi, wahai bin Auf, ini tangisan rahmat. Summa atbaha bi ukhra faqala innal ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya air mata ini mengalir, kolbu ini bersedih, namun kita tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kita, dan kami sangat bersedih karena berpisah dengan engkau wahai Ibrahim. Ya, jadi perhatikan sikap seorang muslim yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapati keluarga tercintanya yang wafat, boleh menangis, namun tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah. Ya, maka kalau mendengar ada yang meninggal, istirja. Itu istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik. Kemudian dia mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia. Nah, kalau mayatnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, doa. Kemudian kalau itu keluarga dia doa lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha.
ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka ditimpa musibah berupa kematian keluarga terdekat, orang-orang tercinta, itu musibah yang bisa mendatangkan pahala kalau disikapi dengan benar. Sebaliknya kalau disikapi dengan salah, itu musibah yang mendatangkan bala musibah berikutnya, yaitu dosa. Ya. Maka seorang mukmin dapat musibah bisa dapat pahala. Dengan dia sikapi dengan benar. Dia berdoa, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Ya, jangan dia meraung-raung. Harus wajib bersabar. Dan yang namanya bersabar, kata Nabi SAW, innama sabru inda sadmatul ula. Kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Kita ditelepon oleh ibu kita, bapak kita, adik, kakak kita, keluarga kita, rekan kita, sejawat kita, ditelepon. Sekarang dikasih kabar, ibu kamu meninggal, bapak kamu meninggal, anak kamu meninggal, adik kamu meninggal, kakak kamu meninggal. Ditelepon sekarang. Sabar itu kata Nabi indah sadmatul ula. Nangis boleh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sabar. Ya, musibah sudah terjadi, tidak mungkin dibatalkan, tidak mungkin waktu berulang kembali. Maka pahala harus diraih dengan bersabar dan mengharap pahala kepada Allah serta bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Ada orang yang dapat musibah lagi. Dia diberitahu kematian orang terdekat dia, keluarga tercinta dia nggak terima, dia marah, dia nggak istirja, nggak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak mendoakan ampunan orang yang dia kasihi yang wafat tadi. Kemudian dia malah marah kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, tidak beriman kepada takdir. Marah kepada Allah, merasa Allah tidak adil, merasa Allah zalim kepada dia, mengambil nyawa orang yang dia cintai dan seterusnya. Ya. Maka ini adalah buah dari beriman kepada takdir atau tidak beriman kepada takdir. Dan banyak sekarang yang terjadi demikian. Ya, ada orang yang keluarganya terdekat yang meninggal, dia frustasi. Dia merasa Allah nggak adil, Tuhan nggak adil. Dia merasa hidup dia sudah tidak berarti. Nah, ini nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Keluarganya sudah meninggal, nggak balik lagi, dia pun dapat dosa. Barakallahu fikum. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi itu. Nah kemudian nangis yang diperbolehkan tangisan kesedihan. Dan kita hanya diperkenankan bersedih itu 3 hari. Berkabungnya nggak boleh lebih. Nah, adapun tangisan yang sudah melampaui batas, ratapan itu terlarang. Kata Nabi SAW, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlih. Sesungguhnya si mayit mendiang itu akan diazab karena tangisan keluarganya. Tangisan yang mana? Tangisan ratapan. Loh, kok yang nangis bukan si mayit, keluarganya. Kok si mayit yang diadab? Kata ulama, kalau si mayit itu tidak menasehati, tidak mengingatkan keluarganya akan larangan meratap. Nah ini makanya ini penting. Kita ini punya keluarga, yang mungkin keluarga kita mencintai kita. Kita punya istri, punya anak, punya orang tua, punya adik, punya kakak, punya kerabat. Kita punya keponakan, punya om, punya tante yang mungkin mencintai kita. Kalau kita tidak ingatkan kepada mereka, jangan ratapi kematian saya, kemudian mereka meratapi kematian kita, ya, maka kita pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi. Makanya ini penting, ngasih wasiat. Wasiat apa? Wasiat nanti kalau saya meninggal jangan diratapi. Ya.
Lo kan meninggalnya masih lama. Lo kan emangnya tahu dari mana masih lama? Ya. Nah, dan nulis surat wasiat belum? Masih udah? Belum. Nah, surat wasiat. Kalau saya meninggal, kamu jangan nikah lagi ya. Wah, itu nasihat wasiatnya. Nah, wasiat yang penting tadi itu, wasiat takwa kepada keluarga. Wasiat agar menjalankan syariat. Wasiat agar kita tidak diratapi. Nah, ini penting ini. Ya, meraung-raung. Ada sebagian orang kalau keluarganya meninggal dia menangis meraung-raung, robek-robek baju, ya, botakin kepala, jedotin kepala ke tembok, teriak-teriak, pingsan. Nah itu semua meratap ala jahiliyah. Ya, meratap ala jahiliyah yang hukumnya haram, dosa besar. Ya, nggak boleh kayak gitu. Meratap ala jahiliyah, menangis, ngamuk-ngamuk. Barakallahu fikum. Nah, itu hati-hati. Meratap ala jahiliyah itu haram hukumnya. Ya, baik. Kemudian yang diharamkan lagi, ya, dan perlu kita ingatkan keluarga kita, itu tidak perlu untuk mengadakan kenduri kematian lebih dari 3 hari segala macam. Jangan. Ya. Baik. Ada orang melayat ke rumah kita, ya udah melayat aja. Justru yang disunahkan, yang melayat itulah yang membawa makanan, membawa bantuan finansial kepada keluarga duka. Ya, sebagaimana Nabi SAW perintahkan kepada keluarga Ja'far, ya ketika Ja'far bin Abi Thalib gugur syahid di perang Mu'tah, kata Nabi SAW kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang dilanda duka, ya, dilanda duka mereka, kesedihan. Maka kita yang meringankan beban mereka, bukan nambah beban. Nambah beban maksudnya gimana? Ini banyak nih di tempat ya, di tempat-tempat tertentu. Orang kalau sudah meninggal dibebani mesti mengadakan kenduri kematian 3, 7, 10, 40, 100 hari. Kalau tidak mengadakan, yang putri, yang akhwat, jangan ngobrol yang akhwat. Yang akhwat, jangan ngobrol. Nah, ini ngaji nih, bukan lagi ketemuan. Dengerin dulu. Ya. Yang akhwat, ini memang nggak kelihatan di balik hijab, tapi kan berisiknya kedengeran ya. Jangan ngobrol dulu, dengerin dulu. Siapa tahu ini jadi bekal yang berharga buat akhwat, buat anak-anaknya kelak kalau menikah, ya, buat suaminya, buat anaknya, buat cucunya. Dengerin dulu, nanti ada jamnya. Dan jamnya nanti menjelang maghrib kita break, itu silakan ngobrol lagi, yang akhwat, yang putri. Perhatikan di sini. Ya. Nah, di sebagian tempat itu kalau ada yang meninggal justru dibebankan. Dibebankan apa? Mesti mengadakan kenduri kematian 3, 7, 10, 40, 100 hari, gitu ya. Bahkan seakan-akan kenduri kematian ini udah seperti rukun Islam. Kalau nggak ngelakuin diboikot, diomongin, dijelek-jelekin, subhanallah. Giliran ada yang nggak sholat, yang rukun Islam betulan, didiemin. Nggak puasa rukun Islam betulan, dibiarin. Nggak sholat rukun Islam betulan, ini dibiarin. Tapi kalau nggak ngadain kenduri kematian, diomongin. Kayak bangkai kucing katanya. Kayak bangkai tikus, meninggal gitu aja. Nggak sayang orang tua, nggak di ngajiin, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kalau memang mau menghadiahkan pahala, ini memang khilaf di kalangan ulama, tapi yang
pendapat yang banyak diambil oleh para ulama, memang boleh menghadiahkan mayit bacaan Al-Quran, silakan. Untuk baca Al-Fatihah buat mayit, baca Al-Baqarah, baca Yasin, baca Kahfi buat orang tua mendiang, silakan. Tetapi jangan diharuskan mesti dengan metode cara tertentu. Di malam hari, habis Isya, rame-rame, 30 hari, bahkan sampai nyewa, ngaji plus. Yang ngajiin 24 jam, full, non-stop, 3 hari, 7 hari berturut-turut di kuburan. Dengan bayaran yang mahal. Nah, itu enggak demikian. Yang membacakan adalah putra-putrinya yang keluarga yang ditinggalkan. Bukan manggil orang. Dia yang doain orang tuanya, Allahumma ighfir lahu, rabbi ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia yang doain, bukan manggil orang. Dia yang doain orang tuanya, dia yang bacain Quran buat orang tuanya. Ihda'us shawab. Dia hadiahkan pahalanya buat orang tuanya. Walau khilaf ini memang ada pendapat ulama menghadiahkan pahala Al-Quran buat orang tua. Tapi jangan dengan metode yang sudah biasa. Ya, 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari. Baca Yasin, baca Al-Fatihah. Ya, kemudian baca sekian ayat dari Al-Baqarah, baca Yasin, baca Qulhu, la ilaha illallah, tahlil. Ya, kemudian ada berkat, ada besek yang dibagikan kepada peserta tahlilan. Ya, ini memberatkan si mayit kalau keluarga si mayit itu keluarga miskin. Akhirnya mereka sampai berhutang-hutang. Sudah mereka ditinggal kepala keluarga, pencari nafkah, duka, susah, ditambah susah lagi berutang. Kalau nggak ngadain ini diomongin orang. Ya, baik. Padahal Jabir bin Abdullah, sebagaimana riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, Imam Ahmad juga meriwayatkan, kata Jabir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Jarir bukan Jabir, Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nara. Ya, al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami dahulu berpendapat, ya, kami sahabat bahwa berkumpul-kumpul di rumah duka dan membuatkan makanan setelah dikuburkan itu termasuk minan niyahah, termasuk meratap. Ya. Meratap. Jadi ya udah, ketika sudah meninggal ya udah, kita mau ngaji buat orang tua kita doa, nggak mesti, ya nggak ada juga ada hadisnya, dalilnya dari Nabi, dari sahabat, dari tabiin, dari imam madhab, itu nggak ada. Di zaman Nabi Abu Hurairah, Umar bin Khattab datang ke tahlilan, pulang-pulang bawa besek, la ilaha illallah, pulang-pulang Abu Bakar bawa besek, nggak ada riwayatnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak ada riwayat demikian. Oleh karena itu, ya, ini memang hal yang berat bagi orang zaman sekarang untuk tidak ikut mengadakan kenduri kematian setelah ditinggal keluarga duka. Berat itu. Ya, berat. Mas Gufron masih melakukan nggak? Masih melakukan nggak keluarganya? Masih. Kalau antum punya keyakinan masih? Enggak. Kalaupun enggak juga berat kan ya? Malu ya? Enggak enak ya? Gitu. Ya Mas Denny ya? Antum masih enggak melakukan? Keluarga masih. Kalau antum sendiri? Enggak. Tapi kalau ada yang meninggal antum enggak ngelakuin di tengah keluarga, enggak enak ya? Iya kan? Nah itu memang begitu. Itu kenapa demikian sampai kita enggak enak? Ya itu dah. Ya, makanya diingetin pelan-pelan keluarganya. Jangan kencang-kencang juga. Misalkan keluarga kita masih seperti itu, pelan-pelan. Jangan langsung, oh ini bid'ah. Nah, jangan, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, kita ajak musyawarah ngomongnya itu, ini alangkah bagusnya uangnya ini langsung saja kita sedekahkan atas nama orang tua kita. Daripada kita mengundang puluhan orang, kita beliin makanan buat mereka.
Ya, apalagi sampai ngasih duit. Mendingan kita kasih ke fakir miskin yang lebih membutuhkan, ke pondok pesantren yang lebih membutuhkan, ke masjid-masjid yang rusak, yang token masjidnya itu nggak bayar-bayar, airnya macet, yang rusak, kita betulin pakai uang ini, pahalanya buat orang tua kita. Itu jelas lebih membutuhkan dibandingkan jamaah musola yang di rumahnya juga ada makanan kok. Ya, di rumahnya dia ada makanan. Yang datang ikut tahlilan memang orang-orang fakir, miskin, anak-anak lapar, enggak kan? Enggak. Di rumahnya juga ada makanan. Nah, mending kita berikan ke yang lebih bermanfaat. Nah, dikasih tahu ke keluarga. Pelan-pelan itu dikasih taunya. Nah, pelan-pelan. Nah, itu insya Allah mereka akan terbuka dengan kita sampaikan yang demikian. Disampaikan dengan yang seperti ini, jangan langsung dibawa ini bid'ah. Nah, disampaikan dengan lebih seperti ini itu lebih mengena dibandingkan dengan kita langsung sebutkan hukumnya. Ini bid'ah, ya berantem udah, debat adik-adik. Ya, debat udah. Hai barakallahu fikum. Tuh, apalagi kata Mas Gufron tuh, udah nggak dianggap anak udah. Ya, pelan-pelan itu. Nah, santai, pelan-pelan kita ngingetinnya itu. Jangan buru-buru, jangan galak-galak. Ya, kita ajak aja. Ini lebih bagus uangnya untuk yang bermanfaat. Tapi kalau kita sendiri gak apa-apa, kita wasiatin. Saya jangan demikian. Apa-apa, kemarin aja ada artis meninggal, wasiatnya itu. Kalau saya meninggal jangan adakan kendurian, tahlilan 3 hari, 7 hari. Ya, itu ada artis begitu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ya. Min ghairi nawhin wala syaqqi jaibin. Nah, ini boleh menangisi dengan tanpa meratapi dan tanpa merobek-robek saku pakaian. Tanpa meratap an-nauh an-niyahah kullu fi'lin aw qawlin yatadammanu izhar jaz'i. Ya, meratap adalah semua tindakan atau ucapan yang menampakkan kesedihan karena ditinggal wafat, meninggal dunia. Wa yunafi al-inqiyada wal istislama liqada'illahi ta'ala. Ya. Menampakkan kesedihan sehingga menghilangkan sikap berserah diri kepada ketentuan Allah. Nah, ini meratap namanya. Dengan dia menangis padahal ketika dia mendapatkan berita kematian orang yang dia cintai itu berdasarkan qada takdir Allah. Ketika dia menangis dengan tangisan yang sangat sedih, dengan tangisan yang meratap, itu seakan-akan ada penentangan terhadap takdir. Gak terima. Kenapa Allah cabut nyawa anak saya? Cabut nyawa orang tua saya? Cabut itu saya? Dan seterusnya. Nah, itu ada penentangan terhadap takdir. Wa minhu syaqul siyab, wa darbul khudud, wa nasrus sya'ar. Ya, di antaranya adalah merobek-robek pakaian, memukul-mukul pipi, mencakari rambut yang sudah rapi, digini-gini ini rambutnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, itu termasuk pingsan juga lagi pingsan. Pingsan juga. Ya, teriak-teriak. Nah, teriak-teriak. Ya, teriak-teriak. Nah, itu termasuk meratap jahiliyah, enggak boleh. Ya. Ai hasala dhafairuhu. Ya. Ya. Baik. Seperti mengurai gulungan rambutnya, kepangnya, sanggulnya. Wa kullu dzalika muharramun fi syar'illahi azza wajalla. Semua itu diharamkan dalam syariat Allah azza wajalla. Nabi Malik al-Asy'ari, dari Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nahiyah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un minal jarab. Seorang wanita apabila belum bertobat sebelum matinya, ya, sebelum wanita yang meratap, apabila dia belum bertobat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan ya pada hari kiamat kelak
Dia dikenakan baju kurung dari timah panas. Wadirun, dikasih mantel min jarab, mantelnya itu yang membuatnya kulitnya jadi kudis. Ya, dan Nabi sebutkan an-naihah, wanita yang meratap, karena dominannya yang meratap adalah wanita. Kalau ada pria cowok meratap, nangis-nangis, raut-raut, nah itu dosanya double itu. Mencontoh perempuan, meniru-niru perempuan. Ya, yang biasa meratap itu adalah wanita, karena wanita mereka lebih dominan menggunakan perasaan. Maka ketika terjadi kematian di sebuah keluarga, pasti yang heboh, yang nangis paling sedih wanita. Ya, boleh sedih, boleh. Tadi dikatakan boleh menangis, boleh. Yang nggak boleh tadi apa? Meratap, meraung-raung. Ya, barakallahu fikum. Maka seorang mukmin harus mempersiapkan itu. Kapan aja tiba, yang punya orang tua yakin pasti orang tuanya meninggal atau kita yang meninggal duluan. Kita siapkan nih manajemen kolbu kita menghadapi berita duka. Manajemen kolbu menghadapi persiapan berita duka. Yakini ketika orang tua kita meninggal, orang yang kita kasihi meninggal, itu qada, takdir Allah pasti terjadi. Harus berprasangka baik pada Allah, husnudzon pada Allah. Ya, persiapkan manajemen kolbu kita menghadapi berita duka. Tiba-tiba dikasih kabar, ibu mau meninggal, bapak mau meninggal, adik mau meninggal. Manajemen kolbu udah persiapan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Persiapan manajemen kolbu. Ya. Manajemen kolbu, manajemen hati menghadapi berita duka. Pasti kita akan mati atau mereka yang meninggal duluan. Begitu aja udah. Konsep kematian itu kita dan orang lain, kita yang mati duluan atau yang mereka mati duluan. Udah gitu aja. Ya, pasti mati. Nggak ada yang kekal selamanya. Nggak ada yang hidup selamanya. Pasti ada yang mati. Tinggal sampai mati duluan aja. Kalau mereka yang meninggal duluan, kita hadapi dengan manajemen kolbu menghadapi berita duka. Nah, itu berat itu. Ya, menghadapi berita duka itu berat. Namun bagi siapa saja yang dirahmati Allah, ini akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Baik, barakallahu fikum. Maghrib jam berapa? Oh, masih lama ya. Masih lama. Hah? 50. Nah, 50 pun juga masih lama juga. Ya. Nah, ini namun tadi ya saya sebut ya. Kita mempersiapkan manajemen kolbu menghadapi berita duka. Itu yang akan membawa kita untuk bersikap dengan sikap yang sesuai syariat adalah hidayah taufik dari Allah. Kita sekarang nih, persiapan. Tahu-tahu ditelepon nih, ada WA nih, ada SMS nih, meninggal orang yang kita kasihi. Kalau nggak dapat taufik dari Allah, nanti bisa melanggar juga. Maka butuh taufik dari Allah, butuh hidayah dari Allah. Ya, ini. Tapi penting nih ilmu ini juga penting, bahwa meratap itu diharamkan. Ya, meratap itu diharamkan. Hai barakallahu fikum. Ya. Kemudian lagi tadi, ya. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnih. Ya. Dan keluarga yang meninggal yu'azza, ditakziahi, dikunjungi. Ya. Keluarganya mengunjungi kepada sampai 3 hari min dafnih, sejak pemakamannya. Setelah itu sudah selesai. Tidak ada lagi ya takziah berikutnya. Kecuali yang dari kampung datang terlambat, datangnya itu hari kelima ya nggak apa-apa.
Dan dalam takziah, perhatikan ya, kalau mayitnya perempuan, kita laki-laki, mayitnya perempuan balik, sudah menikah atau sebelum menikah, nggak perlu kita buka. Ini kita datang nih ke rumahnya nih, nggak perlu. Mau ngapain? Tahu masih muda, 20 tahun, cewek meninggal, pas kita buka, oh sia nih, masih cakep lagi, masih muda, cakep, meninggal. Udah tutup aja nih kalau perempuan. Yang boleh buka orang yang melayat perempuan. Ya, begitu juga kalau yang meninggal cowok. Pelayat perempuan nggak perlu buka-buka, ngapain? Pas ngeliat meninggal, wah ini masih muda ya, gagah meninggal, ganteng padahal ya. Nah, syahwat malah. Ya, baik. Dan ucapkan kalimat-kalimat kebaikan selama bertakziah. Hibur si mayit. Ya, hibur. Ya. Jangan bikin kalimat-kalimat yang menyusahkan dia nanti. Ya, jangan mengatakan kalimat-kalimat yang menyusahkan dia. Dia udah susah dapat berita duka, jangan kita bikin lagi kalimat susah. Hibur dia. Hiburnya itu yang paling benar adalah menghibur dia untuk bersabar dan mengharap pahala. Sabar, insya Allah pahalanya besar. Doain aja si mayit. Ya, itu aja. Jangan diajak yang lain-lain. Jangan diajak pembicaraan yang mengarahkan kepada kesedihan dia yang lebih mendalam lagi. Yang dipancing-pancing. Ya. Barakallahu fikum. Ini penting. Dan ikhwah, ya, teman-teman di sini, kan di sini sudah pernah waktu itu kita pelatihan mengurus jenazah. Ya, mengurus jenazah waktu itu apa? Mengkafani. Teman-teman yang ngaji itu mereka mesti bisa tampil di lingkungan dia untuk berperan di masyarakat, mengkafani, memandikan si mayit. Ya. Jangan sampai kita nggak tahu. Ya, ente kayaknya ngaji nih, coba bantu urus jenazah, boleh bisa nggak? Bisa, gitu. Jangan, saya lupa. Ya. Pemuda mengaji. Nonton dulu. Murojaah nonton aja. Gampang itu ya. Kasih 3 helai kain. Kasih tali. Talinya dari kain juga yang robek itu. Ikat 2 jempolnya. Setelah dimandikan itu. Baik, barakallahu fikum. Dan takziah yang terbaik adalah kita menghibur keluarga si mayit, kita bantu finansial. Zaman sekarang orang-orang biasanya naruh tuh baskom, ditutupin sama taplak, itu nggak apa-apa, kita kasih. Ya, kita kasih. Semampu kita aja. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita ikut solati. Kalau kita memang nggak kebagian mengurus jenazah, memandikan, mengkafankan, kita ikut solati. Dan kita ikut antar ke pemakaman. Ya, itu pahalanya double. Ya, dapat pahala 2 qirat, 2 pahala sebesar gunung Uhud. Itu. Barakallahu fikum. Nah, itu bahkan diantara menunaikan hak sesama muslim. Hak sesama muslim. Ya, kalau dia meninggal, kita ya ikut bantu pengurusan jenazahnya atau kita antar ke pemakamannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa yaza ahlu ila salasati ayyam min ahlihi. Rawah Ibnu Majah. Ya. An Amr ibn Hizam, an Amr ibn Hazm, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mu'minin yu'azzi. Ya. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahallahu subhanahu wa ta'ala min hulalil karamati yaumal qiyamah
Tidaklah seorang mukmin yang bertakziah melayat saudaranya yang mukmin yang lain karena satu musibah, melainkan Allah yang Maha Suci akan mengenakan kepada dia pakaian kemuliaan pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi kalau kita takziah aja dapat pakaian kemuliaan. Dapat pakaian kemuliaan. Barakallahu fikum. Yu'azzi aqahu ay yahussuhu ala sabr wa yuwasihi bimisli qawlihi a'zamallahu ajrak. Ya, bertakziah yaitu mau memberikan motivasi kepada dia untuk bersabar dan menghibur dia. Semisal ucapan semoga Allah memberikan pahala yang besar untukmu. Ya. Wa tukrahu ba'da salasati ayyam illa limusafirin. Dan makruh setelah 3 hari takziah kecuali bagi orang yang sabar. Li'anal huzna yantahi biha ghaliban fala yustahsanu tajdiduhu. Karena kesedihan itu umumnya 3 hari aja. Maka enggak perlu lagi diperbaharui kesedihan. Ya, baik. Kama yukrahu takraruha wal ula an takuna ba'da dafni. Istighali al-mayyit bitahjizihi qablah illa an istadda huznuhum fa taqdimuha aula muwasatan lahum. Nah, kemudian ya jadi kita takziah sekali aja. Kalau kita udah datang hari pertama, udah nggak usah datang lagi hari kedua, hari ketiga. Nah, ya nggak usah. Itu udah datang hari pertama, ya udah. Kecuali memang kita dibutuhkan bantuan. Ya. Baik. Dan itu dimulai ya sejak dia dikuburkan. Kalau memang kita nggak sempat untuk menyolati menguburkan. Nah, kalau ternyata kesedihan keluarga duka itu sangat parah, kita boleh datang lebih awal, pas baru datang ke untuk menghibur dia. Ya. Barakallahu fikum. Cukup dulu ya. Nanti kita lanjut persiapan sholat maghrib. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.